Saya menempatkan jumbo ini di kandang saya ini karena memang mudah perawatan, terus jenis ini mudah untuk pemberian pakannya, apalagi untuk pertumbuhannya cepat sekali. Oke Mbak Fatma, kemarin sempat ya diukur Iya. usia 50 hari atau 55 hari itu mencapai 85 cm Iya. dan usia 4 bulan itu sudah mencapai 100 cm atau 1 meter. Dengan kualitas endok yang istimewa seperti itu ya. Tetapi pakannya kok pakan alternatif Mbak Fatma. Apa yang menjadikan Mbak Fatma ini berani memberikan pakan alternatif ke ternak endoknya yang kualitasnya mewah? Oke teman-teman, saat ini saya berada di kandang Wijaya yang kemarin sudah sempat 2 kali saya mereview kandang dan pakannya. Beberapa kali saya mereview kandang dan pakan ya, bukan beberapa kali tapi hanya 1 kali, dan saya sudah menerangkan terkait dengan materi kandang dan penataan kandang yang bisa dinilai sederhana ya, tetapi malah mempunyai nilai estetik yang sangat bagus atau unik. Saat ini saya berlangsung akan mewawancarai ownernya, seorang ibu rumah tangga yang sudah getol beternak endok yang kualitasnya nanti bisa kita tanyakan bersama apa jenisnya dan kualitasnya seperti apa, dan simak keseruan videonya hanya di channel R Pelesiran Kandang. Halo Mbak Fatma, selamat sore ya. Sore Mas. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Fatma? Baik Mas. Baik ya? Iya baik. Oke Mbak Fatma, saat ini saya berada di kandang Wijaya ini ya. Iya, kemarin betul. sudah sempat datang mereview kandang dan mereview pakan. Banyak dari kolom komentar yang menanyakan ini jenis endoknya apa sih Mbak Fatma? Oke baik, izin menjawab. Untuk jenis entok yang saya kelola atau saya pelihara itu adalah jenisnya jumbo, kualitasnya jenis leher panjang, dan satu lagi saya jenis Brenggolo. Kenapa saya memilih jenis jumbo? Karena memang pertumbuhannya cepat besarnya, dan untuk perawatan mudah, terkesan untuk penjualan pun karena memang sedang digemari, dianggap tren gitu ya dibanding jenis lokal ataupun Rambon ataupun Superan gitu. Sekarang tuh lagi ngetrennya jumbo, sehingga saya menempatkan jumbo ini di kandang saya ini karena memang mudah perawatan, terus jenis ini mudah untuk pemberian pakannya, apalagi untuk pertumbuhannya cepat sekali untuk bisa diambil daging, dan untuk spek yang penghobi begitu bisa untuk kontes. Oke Mbak Fatma, kemarin sempat ya diukur usia 50 hari atau 55 hari itu mencapai 85 cm dan usia 4 bulan itu sudah mencapai 100 cm atau 1 meter. Dengan kualitas endok yang istimewa seperti itu ya. Tetapi pakannya kok pakan alternatif Mbak Fatma. Apa yang menjadikan Mbak Fatma ini berani memberikan pakan alternatif ke ternak endoknya yang kualitasnya mewah? Ya sebetulnya saya hanya pemula saja gitu. Saya kebetulan saja kok bisa mencetak panjang itu. Saya hanya belajar dan belajar. Artinya mungkin teman-teman semua juga bisa mencetak kualitas yang seperti itu. Hanya kebetulan saya memang memadukan pakan atau memformulasikan jenis pakan itu yang memang bisa diambil mudah, karena saya latar belakangnya saya juga bekerja, sehingga saya waktunya tidak cukup ya untuk mencari pakan yang alternatif begitu dari alam, mengambil langsung gitu. Misalnya saya harus memfermentasikan dan lain sebagainya. Dan saya memang melihat kandungan-kandungan yang pakan yang saya beli itu sebenarnya cukup luar biasa. Seperti ampas ketela itu kan sebenarnya limbah ya, limbah dari
mungkin olahan makanan yang mungkin itu juga tidak ada harganya kalau untuk dikonsumsi manusia juga tidak cukup baik gitu ya, tetapi untuk ternak ternyata baik. Ketika saya searching begitu, itu ada kandungan karbohidratnya. Tentunya kalau untuk entok peliharaan saya itu kan juga tidak membutuhkan karbohidrat saja, saya butuh proteinnya untuk ternak saya. Tentunya saya padukan dengan makanan yang lain atau pakan yang lain seperti polar, brand gitu ya. Itu kan saya daripada mencari bekatul di tempat saya itu di Purworejo agak susah, apalagi sekarang tidak musim panen begitu, sehingga nyari bekatul itu agak kerepotan dan mungkin harga juga sudah agak melambung tinggi. Walaupun kemarin saya juga sempat kaget gitu, membeli polar itu sudah naik juga, tetapi tidak semahal ketika saya membeli bekatul begitu. Dan untuk ampas ketela tadi juga tidak mahal, tapi kandungan karbohidratnya cukup baik dibanding saya harus mencari nasi aking ataupun saya harus ada setiap hari limbah makanan di rumah seperti nasi begitu kan, saya juga tidak mempunyai mitra begitu ya, ataupun mempunyai rekan bisnis. Kalau dulu memang pernah di kuliner, tapi sekarang kan tidak di kuliner lagi, sehingga saya lebih praktisnya carinya ampas ketela tadi, pengganti nasi aking gitu ya. Oke Mbak Fatma, berarti dengan adanya pakan yang sudah dilakukan Mbak Fatma ini, dengan kata lain adalah untuk mengefisiensi waktu dalam pemberiannya gitu ya? Iya, betul. Karena saya bekerja sehingga saya membutuhkan pakan yang mudah dicari sekaligus kualitas. Artinya kami mencari untung juga karena kami memelihara itu butuh profit untuk keuntungan kami, sehingga saya carinya juga yang murah kan tentunya gitu. Jadi formulasi pakan saya cukup sederhana teman-teman, yaitu dengan polar atau brand, terus ditambah ampas ketela, dan satu lagi itu adalah pur ataupun konsentrat begitu. Perbandingannya ya tadi, kalau untuk indukan saya hanya sedikit teman-teman, 45, dari 45 indukan itu saya mencampurnya dari 3 kilo ampas ketela ditambah 1 kilo polar dan ditambah setengah biasanya saya memakai pur ataupun konsentrat seperti itu. Menggunakan polar? Iya. Di harga berapa Mbak sekarang polar? Polar sekarang sudah naik ya. Di awal pertama itu murah sekali 135, terus 155, 180, sekarang bahkan sampai 200. Tapi biarpun polar sampai di harga 200-an gitu, saya tetap menggunakan polar. Kenapa teman-teman? Karena mudah didapat ya. Karena saya kan kalau mencari dedak atau bekatul di tempat saya itu agak susah. Kenapa? Sekarang juga musim panen juga sudah susah untuk mendapatkan di penggilingan padi begitu, dan teksturnya itu suka tidak konsisten begitu. Kadang dapat halus, kadang dapat kasar. Kalau polar itu kan cenderung dia konsisten, stabil seperti itu terus gitu. Dari harga juga konsisten, Iya. dari wujudnya juga konsisten Mbak Fatma ya? Iya. Oke Mbak Fatma, dengan menggunakan pakan alternatif yang pertama adalah polar, yang kedua adalah ampas ketela, Iya. yang ketiga adalah pur ayam starter ya. Ini tidak takut indukannya obesitas Mbak Fatma dan mengalami produksinya tidak lancar? Kalau saya selama ini ya karena saya pemula, sehingga saya hanya ingin update aja ya dari pengalaman teman-teman, tentunya suka nonton YouTube seperti itu, dan saya memadukannya itu dengan kalau cemilan gitu. Kalau siang itu saya kasih cemilan seperti hijau-hijauan gitu, tapi tidak sering gitu. Kalau yang paling sering itu saya karena di tempat saya itu gedebok pisang, ataupun kalau lebih jelasnya sering yang sukai gitu oleh entok itu pangkalnya, itu ujungnya itu dari gedebok pisang itu awet dan dia cenderung seperti kayak bahasanya itu, kalau saya lihat entoknya itu kenyang gitu. Setelah nyemil seperti itu dia santai begitu, bisa deprok gitu kalau bahasa Jawanya itu seperti itu. Artinya kalau sayuran ataupun hijau-hijauan itu kan yang mudah kalau saya untuk menambah nafsu makan begitu, itu seperti daun pepaya. Karena memang saya sangat meyakini, kenapa ketika saya waktu kecil dulu saya itu sering dicekoi jamu gitu sama orang tua saya gitu, pakai ya itu tadi daun pepaya gitu, memang pahit gitu, tapi ternyata saya itu dulu katanya
sempat kurus gitu ya, tapi terus makannya banyak, gemuk. Nah ini saya terapkanlah di hewan, mungkin sama kan seperti kita manusia. Hewan ternyata dengan racikan tadi pakan saya, terus cemilannya seperti itu, ternyata produktivitas saya ya tidak kalah ya untuk fertilitasnya, bahkan pernah 100%, kadang 90%. Ya namanya juga kita beternak, ya kita mencoba-coba, kita mengupayakan yang maksimal gitu, seperti itu. Terkait dengan fertilitas Mbak Patna, menggunakan pakan alternatif dengan variasi pakan lebih dari 3 jenis variasi pakan ditambah dengan hijauan seperti itu ya. Saya ingin mengetahui Mbak Patna, satu induk jumlah telurnya ada berapa? Kalau saya mau bercerita, mungkin nanti takutnya ada yang nggak percaya gitu ya. Yang paling banyak itu ya rata-rata itu 21 lah ya. Soalnya kalau nanti saya bercerita di atas itu pernah, tapi kan nggak sering gitu ya indukan saya seperti itu gitu, tertentu saja. Tapi paling sedikit itu ya 16, 15 itu. Entah kenapa saya itu sering mencoba-mencoba gitu. Ini kan yang baru, yang terakhir saya buat ini juga dari limbah. Ini akan jadi challenge untuk nanti betina saya mengeram di sini. Ini sisa dari limbahnya rumah tangga tetangga saya yang memang ada bekas toko, terus ini asbes yang nggak kepake, begitu kayu juga saya gunakan. Nanti di bawahnya pakai jerami yang seperti damen ya kalau di kami itu. Yang sebelumnya kami pakai bambu juga, bambu. Terus yang sebelumnya lagi saya pakai ban mobil begitu yang nggak kepake. Saya hanya pengen saja kalau dengan ban nanti telur seperti apa, indukan seperti apa mengeramnya, kalau dengan kotak seperti ini akan seperti apa, terus kalau dengan kayu tadi atau bambu tadi yang saya buat seperti kayak sarangan ya bahasanya begitu, seperti apa. Dan dari apa yang sudah saya lakukan, ini ternyata nggak mempengaruhi teman-teman. Maksudnya selama ini telurnya juga bisa menetas, hampir semua menetas, dan tingkat fertilitas selama ini juga baik, indukan bisa mampu mengerami dengan baik gitu ya. Ya mungkin apa ya, ya boleh dicoba lah teman-teman ya. Mana yang terbaik saya nggak bisa bilang gitu. Ban yang terbaik atau sisa asbes ataupun bambu itu saya nggak bisa bilang. Hanya saya bilang saya hanya ingin memanfaatkan alam yang ada di sekitar saya dan saya ingin mencoba gitu. Seperti apa gitu. Ini berarti otak-atik pakan, otak-atik media untuk beternak, ini juga patut untuk dilakukan oleh semua peternak Mbak Patna ya? Menurut saya selama kita hobi ya, selama kita hobi, terus kita mau berusaha, pengen apa ya, pengen tahu gitu. Kalau nggak dicoba kan nggak akan tahu gitu. Selama kita mencoba dan kita merasakan, itu akan tahu. Tapi kalau kita hanya berangan-angan saja, terus sepertinya seperti ini, pakai ini bisa, tapi nggak dicoba itu nggak akan tahu gitu. Dan itu juga butuh suatu pengorbanan kalau misalnya gagal gitu kan ya. Tapi menurut saya kalau itu selama itu alami, selama itu saya meyakini betul gitu ya dengan bentuk kayak seperti ini kan bentuk ya. Yang penting kan dasarannya itu seperti lantainya ataupun dasaran untuk dia mengeram itu nyaman, hangat. Kalau menetas itu kan butuh kehangatan, butuh suhu yang stabil begitu, nggak boleh panas banget, nggak boleh dingin banget kan gitu. Sehingga menurut saya dari ban, dari tadi apa kayu seperti bambu, terus ini asbes, yang penting itu bawahnya, dasarnya. Saya malah mau menerapkan lagi besok itu pengen coba kalau bawahnya pakai kardus gitu. Soalnya di angan-angan saya kalau pakai kardus itu juga ternyata waktu ini kan saya mau mencoba ya telur yang banyak begitu, terus kok ada sisa, saya memang sengaja mau menyisakan telur itu, saya taruh di bawahnya jerami ataupun padi sekam, arang sekam begitu ya, sekam, terus tak kasih kardus, terus kasih lampu, dikasih air untuk kelembaban di mangkok begitu, kira-kira netas atau enggak itu saya membandingkan kalau saya pakai mesin penetas gitu. Dengar-dengar kalau teman pakai mesin penetas itu kalau mati lampu kan juga kendala gitu. Ya mungkin sama kalau listriknya mati juga kendala, tapi
saya pengen mencoba saja gitu, nggak pakai mesin, kalau seperti manual kayak gini gimana gitu. Semua bereksperimen dan berdasarkan pengalaman Mbak Patna ya. Oke Mbak Patna, terkait dengan tata letak kandang menggunakan semua dengan tanda kutip barang bekas, tetapi kualitasnya mewah ternakan yang ada di saat ini di kandang Mbak Patna saat ini. Apa sih yang akan disampaikan ke teman-teman semua Mbak Patna terkait dengan semua peralatannya bekas dan bisa dikatakan murah harganya atau bahkan gratis ya, tetapi kualitas endoknya tetap mewah. Apa yang akan disampaikan ke teman-teman peternak khususnya yang pemula Mbak Patna? Oke, baik. Teman-teman pemula, kuncinya ya, ini bukan saya menggurui ya, bukan saya ingin ini yang terbaik, bukan. Mungkin bisa diadopsi kalau itu baik, kalau dirasa ingin dicoba, dan yang kuncinya kalau ingin mencoba itu harus yakin gitu. Harus yakin dan harus meyakini gitu. Nanti takutnya hanya coba-coba saja terus nggak maksimal, nah itu kan menirunya itu nggak bisa menghasilkan yang terbaik gitu. Tapi kalau kita meniru, mengadopsi, tetapi kita melakukan yang maksimal, itu akan baik. Saya hanya berpesan kepada teman-teman, saya itu awalnya juga nggak ada modal teman-teman, nggak ada modal untuk, jangankan untuk beli endok yang bagus gitu, maksudnya dari gen yang bagus, tapi karena saya meyakini dari indukan yang bagus dan pejantan yang bagus, tentunya ada gen kualitas yang bagus untuk anakannya nanti. Karena dulu ketika Rambon itu saya campur gitu, pernah pelihara jumbo, tapi hanya pekiran-pekiran begitu, katakanlah bukan pilihan, bukan kualitas, hasilnya itu kayaknya sepertinya kurang bagus gitu. Tapi ketika saya mencoba, saya bahasanya nekat begitu ya, nekat, sedikit nekat, tapi ya karena nggak punya modal ya nggak banyak gitu. Jangan berobsesi dengan entok nanti banyak terus nanti menghasilkan bagus. Yang penting kan prosesnya dulu, dari sedikit, modal yang sedikit itu, tapi cari yang maksimal kualitasnya. Tentunya nanti kalau misalnya punya anakan, itu jangan dijual dulu, kita kembangkan dulu, kita rawat yang maksimal, nanti kita kembangkan lagi sampai benar-benar kandang ini jumlahnya atau yang terisi di kandang ini itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan nanti pasti kalau sudah kita rawat dengan baik, kualitasnya baik. Jadi jangan berkecil hati kalau nggak punya modal gitu, ya kandangnya cukup sederhana saja. Carikan, kalau saya kan pakai bambu ini, pakai bekas-bekas banner begitu. Kenapa saya kasih banner gitu di luar? Karena memang saya deket sungai, terus di pinggiran, deket ada bambu-bambu banyak, takutnya ada hewan-hewan yang bisa mengganggu begitu kalau saya tinggal kerja. Terus nanti pernah dulu ya, ketika belum saya tutup seperti ini, telurnya bisa hilang begitu, tahu-tahu habis begitu. Konon katanya pernah suami saya itu melihat ada biawak di situ. Itu kan artinya harus rapat. Kedua, kenapa rapat lagi pakai banner itu? Menghindari untuk kontak unggas lain gitu ya. Kan saya tetangga juga ada yang pelihara ayam dan lain sebagainya. Itu saya hindari. Terus saya kenapa pakai saluran, untuk kotoran itu bisa langsung kami siram. Kalau anakan itu kan kotorannya banyak ya. Jadi kita panggrong, kita pakai streamin, jadi kotorannya turun ke bawah, kita siram pakai air, kita kasih air mengalir, dan selalu pastikan air itu sudah langsung hilang dari panggrong tadi, ataupun dari kandang yang entok yang memang anakannya masih kita panggrong. Dan misalnya kita membeli unggas gitu, sebaiknya kalau kita kan kadang ada yang pingin ya mendatangkan unggas dari teman yang mungkin sudah bagus juga kualitasnya. Awalnya saya juga begitu, seperti Bernggolo ini, saya kan ambil dari Ngawi gitu. Tapi saya pastikan kandang saya itu saya steril dulu, saya pisahkan dengan ternak saya yang lain. Kenapa? Ya tadi tuh menjaga kontak dengan unggas yang saya datangkan gitu. Terus saya pastikan juga sudah divaksin atau belum, seperti itu. Karena kan rawan juga ya teman-teman, ketika kita ngambil di kandang orang lain, tetapi kita tidak seujon gitu begitu ya. Bisa saja bukan karena virus, tetapi karena mungkin imun. Kalau manusia itu imunitas ya, cuaca gitu, cuaca yang nggak bisa bersahabat. Terus meriang ya bahasanya kalau manusia itu. Nah ini kalau kalau apa endok bisa saja seperti itu.
ya kayak manusia flu begitu. Nah itu kalau diunggas kok memang terkena itu kan juga bisa saja mati. Jadi ya memang ada risiko. Ketika kita pelihara itu risikonya banyak. Ya resiko ada kematian begitu, terus resiko ketika kita nggak bisa merawat bagus walaupun gennya bagus, kalau perawatannya tidak konsisten dan tidak continue begitu ya, istilahnya bahasa Jawa itu gelem-gelem ora-ora begitu ya, artinya kalau ngasih makan juga harus konsisten, pagi jam berapa, sore jam berapa itu harus konsisten, tidak boleh berubah jadwal. Makanan juga, misalnya kok di tempat kita sudah dikasih brand gitu, ataupun polar, nanti pindah kandang mau diterapkan kalau di tempat orang lain ada katul atau bakatul, kasih dulu adaptasi dulu. Kan biasanya seperti itu ya, kayak kita ke tempat orang itu kan sama aja adaptasi begitu. Penyesuaian itu memang dibutuhkan. Nah, jangan sampai ketika waktu penyesuaian itu tidak maksimal perawatannya bisa meriang lagi begitu ya. Jadi entok itu ringkih kalau bahasa Jawanya. Begitu menetas ketika sakit begitu aja 1 hari aja itu nanti perkembangannya akan terhambat, akan berbeda begitu. Oke Mbak Patna, itu berarti komunikasi antara penjual dan pembeli Ya, menurut Mbak Patna penting ini sekali. sangat penting ya Mbak Patna ya. Jangan hanya cuman kita bisa menjual saja. Kalau saya ya membeli juga jangan hanya kita beli saja punya uang terus beli banyak begitu. Ya boleh-boleh saja karena punya uang gitu ya. Tapi menurut saya karena namanya usaha itu berkah gitu ya. Keberkahan itu utama gitu. Doa itu utama. Kalau saya berharapnya misalnya ada yang beli sama saya kok dimintain saran gitu. Sebenarnya pengen kalau menjual itu kayak istilahnya kalau kita dapat resep dari dokter begitu ya, ada langkah-langkahnya, treatmentnya. Misalnya tak kasih langkahnya ini usia segini harus pakannya ini gitu. Dibaca kan enak gitu. Nanti kalau nggak jelas tanyakan begitu. Saya pengen seperti itu sih. Jadi lebih ke kepercayaan, lebih amanah begitu. Soalnya beli online itu juga susah-susah gampang gitu. Ketika kita sudah dipercaya gitu dan tidak semua orang bisa percaya gitu. Tapi kalau kita sudah dipercaya, usahakan kita menjaga kepercayaan. Dan membeli itu kalau di kami kan transaksinya harus bayar dulu gitu. Tidak mudah loh untuk orang itu percaya begitu saja gitu. Karena nggak kenal di awalnya nggak kenal. Tapi saya yakin kalau selama kita bisa memberikan kualitas, kita dijaga kepercayaannya, kita bukan target penjualan yang banyak gitu. Kalau memang nggak ada ya saya bilang nggak ada kualitasnya daripada saya memaksakan diri gitu kan untuk saya mengambil ataupun tidak jujur begitu ya, bukan ternak saya gitu yang saya jual itu akan menurut saya tidak berkesinambungan atau terus menerus begitu karena saya hanya hobi gitu di sini gitu. Hobi yang menjadikan rezeki. Amin, seperti amin, itu Mbak Patna. Oke Mbak Patna, terkait dengan kualitas entok, mungkin banyak teman-teman yang melihat video ini kaget ya, kenapa Mbak Patna ini curhat seperti ini, karena beberapa waktu lalu sudah saya review baik kandang maupun dengan racikan pakan teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang masih menemukan video ini silahkan untuk cek di kolom deskripsi ya, nanti ada 2 video yang saya upload di hari yang berbeda. Oke Mbak Patna, melihat dari kualitas genetik dari kandang Mbak Patna ini dengan anakan jumbo yang masih umur 50 hari sudah mencapai 80 cm ke atas, mencapai 4 bulan itu sudah panjangnya mencapai 1 meter. Ini apa yang menjadikan Mbak Patna ini menjaga kualitas atau bisa dikatakan sepenting apa sih genetik untuk ternak entok yang ada di kandang ini Mbak Patna? Betul, gini ya, di awal tadi saya sampaikan ya, genetik itu nggak bisa dirubah gitu, istilahnya kayak gen gitu, misalnya punya gen bapaknya nggak tinggi gitu, terus untuk ibunya nggak tinggi, tetapi kalau nanti dari kakeknya gitu lah, istilahnya manusianya kakeknya tinggi, itu bisa juga kan, tetapi silsilah itu memang penting ya, genetik itu penting, utama misalnya jenis gitu. Kalau kita sudah jelaskan jenisnya itu jumbo, kok keluarnya nanti nggak jumbo itu kan nggak mungkin gitu. Menurut saya ini analisis saya. Tapi kalau genetiknya nggak diragukan, bisa jadi misalnya kok ini putih ya,
sepertinya gede gitu, tapi belum tentu itu KTP jumbo. Pernah soalnya saya ngalamin kayak gitu, sama-sama putih, sama-sama gede gitu. Beratnya juga menurut saya besar gitu, ternyata itu menurut saya kayak superan gitu. Karena samar lokalnya juga putih, terus jumbonya waktu itu juga mungkin putih, tapi jumbonya yang mungkin grade B menurut saya, bukan bukan grade A. Kalau menurut saya tuh memang grade itu penting gitu. Karena misalnya pajak ya, kalau pejantan itu pajak semakin panjang, semakin pajaknya panjangnya juga bisa di atas 1 meter lah kalau sekarang itu ya, itu bagus. Dulu soalnya saya pelihara pertama pajak itu konon katanya dulu kakeknya, kalau istilahnya manusia itu kakeknya itu panjang gitu. Makanya saya coba gitu, coba saya rawat betul, treatmentnya itu betul-betul saya rawat. Mandi itu mesti, harus itu. Kayak kita manusia tuh harus, kalau nggak mandi tuh ya pasti kuman penyakit datang gitu kan ya. Terus kebersihan kandang itu ya pasti, kalau kita tidur di tempat sembarangan itu kita loh, apalagi unggas, jangan jangan anggap unggas ini biasa dengan konotasinya itu unggas kotor, karena kalau entok itu kalau apa mengeluarkan kotoran kan kadang nggak bisa diatur ya, bisa banyak, bisa sedikit, tapi kalau itu nanti numpuk itu kan jadi amoniaknya banyak, itu kan jadi penyakit juga, itu sarang penyakit juga. Jadi usahakan kandang itu harus bersih. Saya usahakan secapek-capeknya saya pulang kerja, mau pagi mau sore itu prioritas itu. Mau belum masak ya nyapu kandang dulu. Yang penting nyapu kandang. Berarti kunci sukses dari peternak entok yang ada di kandang Mbak Patna ini, kandang Wijaya ini, satu perawatan dan genetik. Untuk saat ini Mbak Patna, dari genetik yang Mbak Patna jaga kualitasnya, ini terkait dengan pemasarannya sejauh mana Mbak Patna? Untuk hari ini yang sudah list open BO. Aduh, berapa ini? Saya mau ini nih, apa ya, ya hanya cukup saya bilang saya berkembang baik lah ya, artinya gitu. Artinya saya nggak sekedar hobi, ternyata sampingan saya luar biasa, bisa untuk nyekolahin anak saya, bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup saya, bahkan untuk kesehatan keluarga kan ada apa itu saya bisa lah ambil dari situ tambahannya. Jadi karena menurut saya asal kita itu, saya nggak akan bilang listnya sampai berapa ya teman-teman, artinya selama saya beternak dari Rambon sampai jumbo ini yang maksimal saya pemesanan sampai saya bilang ibaratnya tunggu dulu sampai ada begitu. Berapa bulan ke depan Mbak Patna? itu saya nggak bisa bilang ya. Nggak bisa bilang ya. Mungkin teman-teman peternak yang lain juga bisa bercerita sama saya, kalau memang ditekuni dengan baik, hobi itu tidak sekedar hobi gitu ya, bisa mendapatkan keuntungan itu ya maksimal lah gitu. Tentunya kualitas juga harus dijaga. Iya, itu utama. Kualitas pakan, kualitas kebersihan kandang, apalagi kualitas genetik. Penjualan itu juga targetnya itu kepercayaan, itu dijaga banget. Kalau kita nggak bisa jaga kepercayaan, konsumen itu akan kembali menularkan ke orang lain gitu. Artinya kita tidak amanah nih gitu. Bukan berarti saya amanah ya, tapi saya harus menjaga saya agar amanah gitu. Agar amanah, agar saya bisa dipercaya, agar saya bisa terus menjual hasil dari entok saya, itu saya harus jaga itu dengan baik-baik gitu. Dan saya harus jujur, harus bisa memberikan saran, jangan bosan-bosan kalau ditanya gitu. Kadang pas kerja juga ditanya, ya saya nggak akan merasa terganggu, karena agar mereka juga tahu bagaimana berternak. Saya juga kalau merasa jadi pemula itu kan saya butuh pengalaman, butuh pengetahuan. Kalau kita dapat sharing itu sesuatu banget. Jadi ilmu itu jangan pelit. Kalau sedikit ilmu dibagikan akan bertambah banyak gitu. Dan saya justru malah dapat tambahan lagi. Saya merasa belum banyak. Ternyata begitu saya sharing itu malah dia memberikan tambahan lagi. Wah, luar biasa kan? Berarti itu buktinya kalau saya nggak akan berkurang ilmu, tapi malah bertambah ilmu yang sedikit tadi jadi lumayan lah gitu, bertambah. Oke Mbak Patna, berarti untuk saat ini list sudah penuh. Menunggu beberapa entok, walaupun tadi ada yang sudah menetas, tetapi itu sudah pesanan semua Mbak Patna ya. Itu berarti rezekinya lancar, pemasarannya lancar.
tidak usah banyak omong, yang penting dibuktikan dengan adanya kualitas yang sangat bagus. Oke, Mbak Ratna, terima kasih atas pengalamannya saat ini. Ini hanya pengalaman teman-teman, pengalaman pribadi. Jadi ini monggo silahkan, yang baik bisa diambil, yang jelek untuk dikesampingkan. Yang pertama, yang jelas adalah menjaga genetik, perawatan dan pakan harus selalu bisa kita jaga setiap saat, sehingga nanti pemasarannya juga akan mengikuti dengan sendirinya. Gitu Mbak Ratna ya? Iya. Oke, Betul. makasih Mbak Ratna. Sama-sama Pak. Ya. Semoga Mbak Ratna tetap sehat sekeluarga, dan endoknya tetap Terima lancar, kasih. laris manis, dan bisa berkembang dengan baik. Terima kasih. Oke.